Perkenalkan, nama saya Kosa. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang sekelompok pemuda yang melakukan pendakian di Gunung Wilis. Tapi mereka semua tidak sampai puncak, tapi malah masuk ke dimensi lain, yang dimana mereka menemukan sebuah pasar tradisional yang diisi oleh makhluk gaib. Bagaimana cerita selanjutnya? Sudah, jangan lama-lama lagi, inilah ceritanya. Sekelompok pemuda yang terdiri dari 5 orang, yaitu Arif, Bima, Dinda, Lani, dan Juda, memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan dengan mendaki Gunung Wilis yang terkenal dengan keindahan alamnya dan misteri yang menyelimutinya. Mereka telah mempersiapkan diri dengan matang, membawa perbekalan cukup dan perlengkapan pendakian yang lengkap. Pagi itu langitnya cerah dan mereka mulai pendakian dengan semangat tinggi. Jalur yang mereka lewati terbilang tidak terlalu sulit pada awalnya. Hutan lebat dengan pepohonan besar menaungi mereka dari sinar matahari yang terik. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dan tertawa, menikmati udara segar dan pemandangan yang menakjubkan. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di sebuah tempat yang lebih terbuka dengan pemandangan yang lebih luas. Namun, saat itu juga suasana mulai berubah. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung dan angin bertiup lebih kencang. Mereka saling bertatapan, merasa ada yang tidak beres. Apakah kita harus lanjut? Tanya Lani dengan nada ragu. Arif, yang menjadi pimpinan kelompok, berusaha untuk tetap tenang. Kita sudah dekat dengan puncak. Hanya sedikit lagi, kita bisa mendirikan tenda di puncak dan bermalam di sana. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun, suasana semakin mencekam. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti jalur pendakian, membuat pandangan mereka terhalang. Dalam kabut itu, mereka mendengar suara-suara aneh, seperti suara ramai orang yang berbicara dan tertawa, tapi tidak jelas dari mana asalnya. Apakah kalian mendengar suara itu? Bisik Yuda dengan wajah pucat. Dinda mengangguk. Iya, tapi rasanya tidak ada siapa-siapa di sekitar kita. Mereka terus berjalan, mengikuti jalur yang terlihat samar di antara kabut. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak seperti pasar. Anehnya, pasar ini tidak ada dalam peta jalur pendakian yang mereka bawa. Pasar itu penuh dengan keramaian, dengan banyak orang yang menjual berbagai macam barang. Namun, semakin mereka memperhatikan, semakin jelas bahwa para pedagang dan pembeli di sana bukanlah manusia. Bima menunjuk ke arah seorang pedagang yang menjual ikan. Lihat, dia tidak punya bayangan. Lani menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang mulai menyelimuti. Ini pasti pasar gaib. Kita harus segera pergi dari sini. Namun, saat mereka mencoba berbalik dan kembali, jalur yang mereka lalui sebelumnya sudah tidak ada. Mereka tersesat di tengah pasar gaib itu, dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh
Beberapa dari mereka berwajah menyeramkan dengan mata merah menyala, sementara yang lain tampak seperti bayangan yang melayang tanpa tubuh. Arif, yang biasanya selalu tenang, mulai panik. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum malam tiba. Tempat ini bukan untuk manusia. Mereka berjalan dengan cepat, mencoba menghindari kontak mata dengan makhluk itu yang ada di sekitarnya. Namun, beberapa dari makhluk itu mulai mendekati mereka, menawarkan barang-barang dengan suara yang mendesis. Ambil ini, kau butuh ini. Yuda hampir saja mengambil sebuah benda yang diberikan oleh salah satu makhluk, tapi Dinda menahannya. Jangan sentuh apapun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita menerima sesuatu dari mereka. Mereka terus berjalan tanpa arah, hanya berharap bisa menemukan jalan keluar. Suara-suara di sekitar mereka semakin keras, seakan-akan makhluk itu mengejek dan menertawakan mereka. Ketakutan mulai merasuk ke dalam hati mereka, membuat mereka hampir kehilangan akal sehat. Setelah berjam-jam berjalan tanpa henti, mereka tiba di sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas gerbang itu tertulis dalam huruf-huruf kuno yang tidak bisa mereka pahami. Namun, mereka merasa bahwa gerbang itu adalah satu-satunya jalan keluar dari pasar gaib tersebut. Dengan hati-hati, mereka melewati gerbang itu. Begitu mereka melangkah keluar, kabut tebal yang mengelilingi mereka perlahan-lahan menghilang, dan mereka kembali berada di jalur pendakian yang biasanya. Suasana kembali tenang, dan suara-suara aneh itu lenyap seketika. Mereka berhenti sejenak, mencoba mengatur nafas dan menenangkan diri. Wajah-wajah mereka masih pucat, dan rasa takut masih jelas terlihat di mata mereka. Apa yang barusan kita alami? Tanya Bima dengan suara bergetar. Arif menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi yang jelas kita harus segera turun dari gunung ini. Mereka memutuskan untuk membatalkan pendakian ke puncak dan segera kembali turun. Meski mereka telah keluar dari pasar gaib, bayang-bayang ketakutan masih menghantui mereka. Setiap kali mereka mendengar suara ranting patah atau angin bertiup, mereka merasa seolah-olah masih diawasi oleh makhluk-makhluk dari pasar gaib tersebut. Pada akhirnya, mereka sampai di kaki gunung. Langit sudah mulai gelap. Mereka semua berjanji untuk tidak pernah menceritakan pengalaman itu kepada siapapun. Takut jika menceritakannya akan membuat mereka kembali tersesat ke dalam dunia gaib yang mengerikan itu. Namun, meski mereka berusaha melupakan, pengalaman di pasar gaib itu tetap membekas dalam ingatan mereka. Setiap kali mereka mendaki gunung lain, mereka selalu waspada dan berhati-hati, berharap tidak akan pernah lagi tersesat ke dalam dunia yang tidak seharusnya mereka masuki. Meskipun mereka selamat, rasa takut itu akan selalu ada, menghantui setiap langkah mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian semua tahu ada video baru di channel ini.
Dan satu lagi, jangan lupa berdoa sebelum tidur, agar dalam tidur kalian selalu dilindungi oleh Tuhan saat kalian sedang tertidur.